Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Haryadi Triwahyu Putra selaku dosen pengampu mata kuliah riset pemasaran, dan juga terima kasih telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Alifa Desviana dengan NIM akhir 016 dan teman saya Kaila Maharani Aprilia dengan NIM akhir 019. Untuk mempersingkat waktu, akan saya lanjutkan pada pemaparan. Di sini dengan judul pengaruh dimensi pemasaran media sosial terhadap customer engagement yang dimediasi oleh IWOM terhadap produk lip gloss di Kota Cimahi. Yang pertama ada objek penelitian. Objek penelitian pada makalah ini adalah individu yang berusia 17-28 tahun ke atas yang berpengalaman menggunakan produk lip gloss Maybelline atau sering melihat konten pemasaran lip gloss Maybelline melalui media sosial di Kota Cimahi. Selanjutnya ada atribut penelitian, pemasaran media sosial, customer engagement, dan electronic word mouth atau IWOM yang juga menjadi variabel penelitian. Kemudian ada objek yang ditinjau, produk kecantikan kosmetik lip gloss Maybelline sebagai objek yang ditinjau dalam penelitian ini. Selanjutnya ada latar belakang. Dimulai per Januari tahun 2014 sampai 2024, penggunaan internet di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 185 juta individu, yang dimana setara dengan 66,5% dari total populasi nasional. Strategi pemasaran online atau digital marketing sudah berkembang menjadi berbagai jenis melalui media sosial, diantaranya website, Facebook, Instagram, dan TikTok. Pada Januari 2024, ada 10 aplikasi yang sering digunakan oleh para pengguna internet dengan rentang usia 16-64 tahun. Pertumbuhan jumlah penduduk yang termasuk muda, serta kesadaran masyarakat akan pentingnya merawat kulit, pertumbuhan dalam industri kosmetik Indonesia mencapai 21,9%. Penggunaan produk lipstik Maybelline meningkat 15% dalam kurun waktu 4 tahun, yaitu dari tahun 2020 sampai 2024. Tabel ini berdasarkan hasil Top Brand Index pada tahun 2024. Hal ini menggambarkan bahwa Maybelline telah mengalami pertumbuhan pesat dalam industri kecantikan. Kemudian menunjukkan adanya tren positif dalam jumlah konsumen yang memilih produk Maybelline sebagai pilihan utama untuk rutinitas kecantikan mereka. Selanjutnya ada metodologi penelitian, di mana populasi di sini orang-orang di Kota Cimahi yang menggunakan produk lip gloss Maybelline dan menggunakan media sosial Instagram, Twitter, atau TikTok. Kemudian untuk sampelnya itu ada 96,04 sama dengan dibulatkan menjadi 100 responden. Sampel minimum yang diambil itu 66 responden. Untuk uji validitas merupakan bukti ketepatan dari sebuah instrumen dalam sebuah penelitian pada kuesioner, teknik, serta proses yang digunakan telah tepat dan sesuai dengan konsepnya. Jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka item soal angket tersebut dinyatakan valid. Jika nilai signifikan one tail atau two tail kurang dari 0,05 dan Pearson correlation bernilai positif, maka item soal kuesioner dinyatakan valid. Untuk uji reliabilitas merupakan bukti ketepatan dari sebuah instrumen dalam sebuah penelitian pada kuesioner, teknik, serta proses yang digunakan telah tepat dan sesuai dengan konsepnya. Untuk butir pernyataan yang dianggap reliabilitas baik, yaitu lebih dari 0,8, pernyataan yang dianggap reliabilitas dapat diterima itu lebih dari 0,7, butir pernyataan yang dianggap reliabilitas buruk yaitu lebih dari 0,60. Cronbach alpha lebih besar dari R tabel sama dengan reliable, Cronbach alpha kurang dari R tabel sama dengan tidak reliable. Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Uji Kolmogorov-Smirnov adalah teknik yang digunakan untuk menguji normalitas dengan melihat angka signifikansinya. Signifikansi lebih besar dari 0,05 sama dengan normal, signifikansi kurang dari 0,05 sama dengan tidak normal. Kemudian ada uji multikolinearitas. Menurut Ghazali, uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar dua variabel atau lebih variabel independen. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan terhadap pengamatan yang lainnya. Jika berbeda, maka disebut heteroskedastisitas. Uji Glasser digunakan untuk melakukan pengujian dengan cara meregresi nilai absolut residual dari model yang diestimasi terhadap variabel independen. Jika signifikan lebih besar dari 0,05, maka kondisi menunjukkan tidak terjadinya heteroskedastisitas.
Selanjutnya ada uji hipotesis, di mana uji hipotesis bertujuan untuk menentukan secara akurat apakah hipotesis alternatif atau HA dapat diterima dengan cara menolak hipotesis 0 atau H0. Jika T hitung kurang dari sama dengan T tabel atau nilai signifikansi lebih dari sama dengan 0,05, maka H0 gagal ditolak dan HA ditolak. Artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika kita hitung lebih besar dari T tabel atau signifikansi kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Saya akan membacakan hasil dan pembahasan dari uji validitas dan realitas. Yang pertama, Di sini saya akan membacakan hasil dan pembahasan dari hasil uji validitas dan reliabilitas. Yang pertama, dari dimensi pemasaran media sosial X, dari dimensi content creation atau X1. Dari pertemuan yang pertama, mendapatkan hasil atau R hitung sebesar 0,895. Pertanyaan yang kedua, mendapatkan hasil R hitung 0,812. Content sharing. Dari dimensi content sharing, pertanyaan pertama yaitu sebesar 0,751, dari pertanyaan yang kedua sebesar 0,800, yang ketiga dari pertanyaan yang ketiga mendapatkan hasil R hitung sebesar 0,791. Lalu uh, lalu ada dimensi connecting X3. Pertanyaan pertama mendapatkan hasil R hitung sebesar 0,764, pertanyaan kedua sebesar 0,794. Lalu dimensi yang terakhir yaitu community building. Pertanyaan yang pertama sebesar 0,793, pertanyaan yang keempat sebesar 0,727, yang pertanyaan yang ketiga mendapatkan hasil R hitung sebesar 0,837. Jadi hasil uji reliabilitas instrumen atau Cronbach alpha-nya sebesar 0,831. Hasil dan pembahasan yang kedua ada dari uji normalitas data, yaitu Kolmogorov-Smirnov. Jenis ujinya pengaruh dimensi pemasaran media sosial terhadap customer engagement. Mendapatkan hasil uji sebesar hasil signifikansinya sebesar 0,76, yang berartikan data berdistribusi normal karena lebih dari 0,05. Lalu ada uji multikolinearitas dengan jenis uji asumsi klasik, yaitu pengaruh dimensi pemasaran media sosial terhadap customer engagement dengan hasil uji tolerance value lebih dari 0,1 dan VF-nya kurang dari 10. Interpretasi dari hasil uji multikolinearitas ini yaitu tidak terjadi gejala multikolinearitas. Hasil dan pembahasan uji selanjutnya itu uji heteroskedasitas, jenis asumsi klasik dari content creation atau X1A sebesar 0,911, dari content sharing atau X1B mendapatkan hasil uji 0,690, connecting X1C sebesar 0,153, community building X1D sebesar 0,092, lalu IWOM sebagai variabel mediasi mendapatkan hasil uji 0,336 karena kriterianya itu signifikan lebih dari nilai signifikansi lebih dari 0,05. Jadi terdapat kesamaan varian dan residual pada model regresi. Selanjutnya ada hasil analisis regresi linear sederhana pengaruh sosial media terhadap customer engagement. Berdasarkan tabel di atas ini, persamaan regresi sederhana yang diperoleh yaitu Y sama dengan 0,635X. Dan pembahasan selanjutnya itu dari hasil analisis regresi berganda, pengaruh content creation, content sharing, connecting, community building, dan IWOM terhadap customer engagement. Dari hasil analisis regresi berganda, pengaruh content creation, content sharing, connecting, community building, dan IWOM terhadap customer engagement mendapatkan persamaan regresi berganda, yaitu Y sama dengan 0,344 X1A kurang 0,063 X1B ditambah 0,378 X1C ditambah 0,641 X1D ditambah 0,551 Z. Pembahasan dari hasil uji Sobel di bawah ini mendapatkan hasil uji Sobel dari
peran dimensi IWOM dalam memediasi sosial media terhadap customer engagement. Yang pertama, content creation ke IWOM, lalu customer engagement itu mendapatkan hasil uji sebesar 4,857, yang berarti kan IWOM memediasi content creation ke customer engagement. Lalu yang kedua ada content sharing, IWOM dan customer engagement mendapatkan hasil uji Sobel atau terhitung sebesar 2,567 yang berinterpretasikan IWOM memediasi content sharing ke customer engagement. Lalu ada connecting, IWOM customer engagement mendapatkan hasil uji Sobel sebesar 5,277 yang berarti kan IWOM memediasi connecting ke customer engagement. Lalu yang terakhir ada community building, IWOM customer engagement mendapatkan hasil uji Sobel atau terhitung sebesar 5,998 yang berarti kan IWOM memediasi community building ke customer engagement. Pembahasan selanjutnya ada dari hasil uji hipotesis. Di sini ada tabel-tabel yang melihatkan hasil dari uji hipotesis. Kesimpulannya, yang pertama, content creation berpengaruh signifikan terhadap IWOM, content sharing berpengaruh signifikan terhadap IWOM, connecting berpengaruh signifikan terhadap IWOM, community building berpengaruh signifikan terhadap IWOM, content creation tidak berpengaruh signifikan terhadap customer engagement, content sharing tidak berpengaruh signifikan terhadap customer engagement, lalu connecting tidak berpengaruh signifikan terhadap customer engagement, community building berpengaruh signifikan terhadap customer engagement, IWOM berpengaruh signifikan terhadap customer engagement. Yang terakhir, IWOM memediasi pengaruh content creation, content sharing, connecting, dan community building terhadap customer engagement. Temuan ini mendukung teori pemasaran digital tentang pentingnya interaksi merek dengan konsumen melalui media sosial. Penelitian ini melibatkan 67 responden pengguna lip gloss Maybelline di Kota Cimahi dengan menggunakan kuesioner dan dianalisis dengan SPSS versi 25 serta kalkulator Sobel. Lalu sarannya, yang pertama ada implikasi ilmiah. Temuan ini menunjukkan bahwa aktivitas di media sosial seperti content creation, content sharing, connecting, dan community building memiliki dampak signifikan terhadap IWOM terkait produk lip gloss Maybelline di Kota Cimahi. Hal ini mengkonfirmasi teori pemasaran digital yang menekankan pentingnya interaksi merek dengan konsumen melalui platform media sosial sebagai katalisator utama dalam membangun dan mempengaruhi perilaku konsumen. Lalu ada implikasi manajerialnya. Yang pertama, meningkatkan strategi community building. Perusahaan harus memperkuat komunitas online Maybelline dengan melakukan berbagai acara, kontes, atau forum diskusi untuk mempertahankan dan menumbuhkan komunitas yang aktif. Lalu yang kedua ada mengoptimalkan pengaruh IWOM. Dengan memanfaatkan efek positif dari IWOM ini sendiri, melalui promosi-promosi yang mendorong pengguna untuk berbagi pengalaman positif secara online. Lalu personalisasi konten dengan mengembangkan strategi konten yang menarik dan lebih personal dan relevan dapat meningkatkan keterlibatan dan interaksi dengan konsumen berdasarkan pengaruh signifikan dari content creation dan content sharing terhadap IWOM. Lalu ada monitoring dan respon cepat. Aktif memantau dan merespon percakapan dan feedback konsumen di media sosial dapat mempertahankan reputasi positif dan memperkuat hubungan dengan konsumen. Lalu yang terakhir ada edukasi dan pelatihan karyawan dengan mengembangkan program pelatihan untuk karyawan tentang memanfaatkan dan merespon interaksi di media sosial secara aktif untuk memaksimalkan interaksi di media sosial secara efektif dapat meningkatkan juga potensi positif dari IWOM itu sendiri. Sekian dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.